Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Aki 7. Pada episode kali ini Mimin akan membawakan cerita tentang film Bokeh 2017, dibintangi Maika Monroe dan Matt O'Leary sebagai dua turis Amerika di Islandia yang menemukan semua orang di pulau itu secara misterius menghilang. Film yang diawali dengan sebuah mobil yang membawa wisatawan yang sedang berlibur di daerah Islandia, di mana salah satu dari wisatawan itu ada seorang pria bernama Ray, sebut saja Ariel Noah, dan kekasihnya yang bernama Marimar, sebut saja Luna Maya. Mereka berdua sedang menikmati liburan di Islandia berdua dan untuk menghabiskan waktu di sana. Banyak hal yang mereka lakukan dan selama berada di sana, mulai dari berenang bersama dan mengunjungi air terjun, dan melihat pemandangan yang begitu indah di sekitar kota. Kemanapun mereka pergi, Ariel selalu membawa kamera, jadinya untuk mengabadikan setiap momen kebersamaan bersama para turis yang lainnya. Keesokan harinya di suatu pagi, Ariel mengajak Luna untuk pergi sarapan bersama di suatu kafe terdekat, namun di sepanjang jalan di kota itu ada yang aneh. Karena tak melihat satu orang pun yang berjualan atau bahkan mobil yang melintas, hanya ada mereka berdua di sana. Hal itu tentunya sangat aneh karena, seharusnya orang-orang sudah ramai memenuhi jalan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Ariel pun memutuskan untuk mencari di setiap sudut kota dan desa, bahkan restoran dan mal dan rumah-rumah mereka datangi. Bahkan mereka juga sudah mencoba untuk melihat berita di internet dan stasiun TV. Namun tetap aja tak ada perunjuk atau bahkan berita tentang apa yang telah terjadi, tak ada aktivitas apapun di hari itu. Setelah itu mereka berdua mencoba untuk berpikir positif, bahwa semua yang terjadi ini hanya mimpi buruk belaka. Akan tetapi hal itu benar-benar terjadi, hanya mereka berdua yang berada di kota itu atau bahkan hanya tinggal mereka berdua yang masih hidup di dunia ini. Begitupun pihak kepolisian atau pihak keluarga mereka sendiri yang menghilang tanpa kabar. Setelah lelah, Ariel dan Luna kembali ke hotel untuk beristirahat. Dan keesokan harinya mereka mulai putus asa karena bagaimana cara mereka untuk pulang ke negara asalnya. Jadi hari itu juga Ariel dan Luna pada belanja sepuasnya. Apapun yang mereka inginkan karena sudah tak ada lagi aktivitas di kota itu. Setelah itu mereka juga pindah ke sebuah rumah untuk tinggal di sana selama mungkin. Mereka berdua pun memulai hari dengan bersenang-senang, menjalani hidup seperti biasa dan melupakan apa yang telah terjadi. Kemudian suatu hari mereka pergi ke pegunungan untuk menenangkan hari dan pikiran, tak lupa Ariel selalu mengambil foto dengan kamera jadulnya. Hal tersebut terpikir Ariel dan juga Luna setiap hari terus bersenang-senang sehingga membuat Ariel terjatuh dan terluka. Hal itu membuat Luna merasa kesal padanya dan meminta Ariel untuk lebih berhati-hati lagi, serta menghindari lagi apapun yang dapat melukai diri mereka. Saat itu juga Ariel meminta maaf atas kecerobohannya dan akan lebih berhati-hati. Hari-hari yang mereka lalui selalu sama setiap harinya hingga lama-kelamaan mereka juga mulai bosan. Bahkan persediaan air bersih dan makanan lama-kelamaan menjadi kadaluarsa dan menjadi masalah baru bagi mereka untuk kelangsungan hidup mereka berdua, karena selama ini mereka sudah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, tanpa memikirkan nasib hidup mereka selanjutnya. Namun hal lain apalagi yang bisa mereka lakukan bertahun-tahun hidup di dunia yang sudah kosong tanpa ada manusia lain di sekitar mereka, selain bersenang-senang, namun rasa bosan itu selalu menghampiri mereka setiap saat. Walau bagaimanapun mereka mencoba untuk tidak memikirkannya dan setiap harinya mereka hanya menghabiskan waktu dengan berfoto-foto menggunakan kameranya. Kemudian suatu hari mereka memutuskan untuk pergi ke tempat yang baru dengan suasana yang baru juga, untuk menghilangkan rasa bosan mereka selama ini yang hidup berdua di dunia ini yang kosong, tanpa ada manusia yang bisa diajak berbicara lagi. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan, sampailah mereka di sebuah rumah yang berbeda tempat di tepi danau. Tempat itu sangat sempurna bagi mereka berdua untuk menenangkan pikiran. Lalu tanpa disangka mereka bertemu dengan lelaki parubaya yang bernama Nachril yang sedang mengambil kayu bakar. Tentu saja setelah sekian lama hidup berdua tanpa ada manusia lain, akhirnya mereka kembali melihat manusia lainnya yang masih hidup. Ternyata rumah itu milik Nachril dan keluarganya yang sudah lama meninggal dunia. Setelah itu mereka berbincang tentang apa yang telah terjadi dan sangat senang bahwa masih ada manusia lain. Setelah lama berbincang-bincang, keesokan harinya dengan sangat berat hati Ariel mengatakan pada Luna bahwa Nachril yang mereka temukan kemarin telah meninggal dunia akibat sakit parah yang dideritanya saat ini. Sontak saja Luna langsung sedih mendengarnya. Singkat cerita, suatu hari Ariel mendapat sebuah email dari seseorang.
Lalu saat Ariel membuka isi email itu, ternyata email yang dikirim oleh Rahim, sehingga pupus dan hanya bisa pasrah untuk tetap menjalani hidupnya. Kemudian di suatu pagi Ariel mencari Luna yang tak ada di rumah, yang ditemukan hanya amplop yang berisi foto yang menunjukkan wajah yang mulai kehilangan senyumnya. Langsung saja Ariel mencari kekasihnya itu di berbagai tempat yang mereka pernah kunjungi. Namun ia tak berhasil menemukan kekasihnya itu. Hingga dia pergi ke sebuah pegunungan, Ariel menemukan kekasihnya Luna Maya itu sudah tak sadarkan diri lagi karena tenggelam ke sebuah kolam. Kejadian ini sangat membuatnya sedih dan menyesal, karena hanya kekasihnya Luna Maya yang dia miliki di dunia yang kosong ini. Setelah mengetahui kekasihnya Lunaya meninggal dunia, Ariel juga sempat ingin bunuh diri, akan tetapi Ariel menurunkan niatnya lalu dia memutuskan untuk hidup sendiri di dunia yang kosong ini.